Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 32, Siasat Licik Terbongkar Total. Pilih yang tokohnya pintar, yang bisa bedain realita dan ilusi. Naya melotot kecil. Ih, apaan sih, Mas? Ucapnya dengan nada gemas. Tanpa menjawab, Arsen sempat melempar kedipan jahil. Lalu, setelah mobil berhenti sempurna, ia mengambil map coklat itu dan keluar. Yuk, turun, kita sudah sampai. Ucapnya sambil membukakan pintu untuk Naya. Naya menatap langit malam sesaat sebelum turun. Cahaya lampu dari restoran memantul di matanya, menciptakan bayangan samar kekhawatiran yang belum sepenuhnya sirna. Ia merapikan rambutnya, menarik napas panjang, dan menggenggam tangan Arsen yang kini menyambutnya dengan tenang. Langkah mereka menyusuri trotoar pelan, menyatu dalam harmoni yang rapuh. Hanya suara langkah kaki dan detak jantung yang menemani. Sampai akhirnya mereka memasuki restoran. Suasana di dalam begitu hangat namun penuh isyarat yang tak terlihat. Senyum para tamu menyambut mereka, tapi Naya tahu, di balik semua itu ada sesuatu yang tersembunyi. Pandangan beberapa orang terasa terlalu lama menatap, terlalu cepat berpaling. Mas Arsen, Mbak Naya. Seru salah satu sepupu dari seberang ruangan, memecah ketegangan sejenak. Mereka berdua tersenyum dan membalas lambaian tangan itu. Tapi Naya masih merasa dadanya berat. Puput mendekat dengan senyum yang tampak lebih terlatih daripada tulus. Akhirnya datang juga. Katanya hangat. Matanya sempat melirik map di tangan Arsen. Itu dia ya? Arsen mengangguk. Sesuai permintaan kakak. Puput mengangguk pelan. Ayo duduk dulu, makanannya belum keluar semua, tapi sebagian sudah siap. Mereka berjalan menuju meja panjang di tengah ruangan, duduk di sisi yang tampak telah disiapkan khusus. Tepat saat itu, Zayan mendekat dengan segelas minuman di tangannya. Selamat malam, Paman, Naya. Sapanya ramah, terlalu ramah. Wah, akhirnya sampai juga. Bawa oleh-oleh, ya? Tanyanya, menatap map di meja. Naya merasakan desakan gelisah di dadanya makin menebal. Ia menatap Zayan, lalu ke arah Puput, yang tampak berusaha tenang. Arsen menjawab santai. Iya, isinya bukan oleh-oleh biasa, tapi bisa mengubah masa depan. Zayan tertawa pelan, mengisap minumannya. Wah, kalau begitu harus dibuka di depan semua orang dong. Biar semua tahu masa depan macam apa yang sedang kita hadapi. Puput langsung menoleh padanya. Zayan. Tapi Zayan hanya mengangkat tangan, pura-pura menenangkan. Tenang, Bu, aku cuma bercanda. Arsen tersenyum tipis, lalu mengangkat map di tangannya. Kalau begitu, Zayan, buka mata baik-baik. Karena isi map ini akan menunjukkan bahwa yang bukan milikmu, tak bisa kamu paksa jadi milikmu. Wajah Zayan menegang, matanya terpaku pada map itu. Dan saat Arsen mulai membukanya. Tunggu, Paman. Zayan mengangkat tangannya, menghentikan Arsen. Suaranya terdengar tenang, tapi ada nada tekanan yang sengaja ditekan agar terdengar menggantung. Paman yakin mau membuka map itu di depan semua orang? Bagaimana kalau hasilnya tidak seperti yang Paman harapkan? Ucapnya sambil menatap lekat, seolah ingin membakar suasana yang mulai mencekam. Naya sontak membeku.
Kata-kata Zayan terasa seperti kode peringatan yang hanya bisa dipahami oleh seseorang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tangannya yang mulai gemetar tanpa sadar menggenggam erat lengan Arsen. Seolah mencari jangkar di tengah pusaran ketidakpastian yang menyesakkan dada. Pikirannya dipenuhi ribuan kemungkinan. Bagaimana jika benar Arsen bukan ayah dari bayi ini? Apa yang akan terjadi pada cinta mereka? Apakah pernikahan mereka yang masih seumur jagung akan runtuh seketika? Dan bagaimana dengan tatapan keluarga besar Alastair yang kini menyoroti mereka, tajam, penuh penilaian, dan mungkin juga penolakan? Ruangan mendadak sunyi, semua mata tertuju pada map coklat di tangan Arsen. Jemarinya sempat terhenti, ragu. Ketegangan melingkupi udara, begitu padat hingga terasa sulit bernapas. Tapi Zayan belum selesai. Atau, ucapnya pelan namun tajam, menatap Arsen dan Naya secara bergantian. Paman lebih baik membaca isinya diam-diam, sampaikan saja nanti secara pribadi. Supaya tidak mempermalukan siapapun, kalau memang ada yang harus dipermalukan. Arsen menggenggam tangan Naya lebih erat, mencoba menguatkannya. Aku di sini. Bisiknya lembut di telinganya. Apapun isinya, aku tetap bersamamu. Ia hendak melangkah maju, tetapi Naya menahan lengannya. Aku takut. Bisik Naya, suaranya hampir tak terdengar. Bagaimana kalau kita ikuti saja, kata Zayan? Aku benar-benar takut, Mas. Arsen menatap wajah istrinya yang pucat. Ketakutan di matanya tak bisa disembunyikan. Dan Zayan melihat itu, melihat celah yang bisa ia manfaatkan. Zayan tersenyum tipis, penuh kemenangan. Naya, kamu tahu betul seperti apa keluarga ini, kan? Kalau hasil tes itu menyatakan anak yang kamu kandung bukan darah daging paman Arsen, kamu siap menanggung akibatnya? Naya terdiam, bibirnya bergerak, tapi tak ada suara yang keluar. Namun Arsen tak tinggal diam, tatapannya menajam. Zayan, kenapa keyakinan kamu seolah bertolak belakang dengan kami? Jangan, kamu sudah tahu isi map ini? Tanyanya, tajam dan penuh tekanan, sebuah pukulan telak. Gegas, bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu yang hadir. Bukankah ini seharusnya acara untuk menyambut anak dari Arsen? Bukankah selama ini semua tahu kalau Arsen tidak bisa punya anak? Tapi kenapa kini malah seperti sedang menyaksikan drama terbuka? Zayan, seru Puput. Apa kamu sebenarnya sudah tahu hasilnya? Rocky yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara, berusaha menengahi. Bu, mungkin Zayan cuma ingin memperingatkan. Takutnya, semuanya tidak seperti yang kita bayangkan. Dan sekarang semua keluarga sedang berkumpul. Ini juga demi menjaga wajah Arsen dan istrinya. Puput menghela napas, tapi tak bisa menyembunyikan ekspresi jijiknya. Entah kenapa, suara Rocky yang terdengar bijak justru membuatnya makin muak. Zayan, katanya dingin. Sekali lagi ibu tanya, kamu sudah tahu isi map itu? Kamu memang sudah merencanakan semua ini? Zayan menegang. Baru kali ini ia melihat ibunya bicara tanpa sedikit pun kehangatan. Bahkan suara ayahnya pun diabaikan. Bu, aku sungguh tidak tahu. Ucap Zayan dengan wajah polos. Aku cuma gak mau paman malu di depan semua orang. Apa itu salah? Puput terdiam, ia mulai meragukan keputusannya sendiri. Ide membuka map di depan semua orang memang datang darinya. Tapi kalau hasilnya tidak sesuai harapan, maka dialah yang ikut mempermalukan adiknya sendiri. Kamu yakin? Tanya Puput akhirnya, suaranya lebih lembut.
Kalau kamu mau, kita bisa buka dulu di belakang. Tak perlu di depan semua orang. Kakak tenang saja. Jawab Arsene tenang. Aku sangat yakin dengan hasilnya. Arsene lalu melangkah mendekati Zayan. Suaranya pelan, tapi tegas. Ayan, aku tahu kamu pernah punya masa lalu dengan Naya. Tapi sekarang aku suaminya. Trik kecil apapun yang kamu lakukan tak akan memisahkan kami. Ini yang terakhir, Ayan. Kalau kamu masih terus seperti ini, aku akan bertindak. Silakan coba kalau berani. Zayan buru-buru mengangkat tangannya, gugup. Tidak, Paman. Aku bukan ingin Naya kembali. Memang kemarin aku sempat berharap, tapi setelah dia tolak, aku sadar. Kami memang sudah berakhir, sekarang aku harus belajar memanggilnya Bibi. Bukan menyesali yang lalu. Ia menarik napas. Soal ini, aku hanya ingin menyelamatkan kalian. Arsene menyipitkan mata, lalu berkata dengan nada menantang. Kalau begitu, aku buka map ini sekarang. Atau kamu mau bertaruh? Zayan sempat kaget, tapi segera sadar ini kesempatan emas. Dia sendiri yang menukar hasil tes itu. Tak mungkin salah, kan? Apa, aku boleh bertaruh, Paman? Tanyanya dengan senyum tipis. Tentu. Jawab Arsene. Kamu ingin bertaruh apa? Naya langsung menghampiri suaminya. Mas, jangan seperti ini. Bisiknya cemas. Naya. Arsene memandang lembut. Aku ingin semua tahu, anak ini adalah anakku, dan aku akan melakukan apapun untuknya. Sekarang, salah satu keluargaku sendiri terang-terangan ingin menjatuhkanmu dengan dalih menjaga wajah kita. Tapi Mas, kamu ingat apa yang aku bilang di mobil tadi? Bisiknya pelan, disertai senyum samar. Waktunya kamu berhenti menonton drama yang sedih-sedih dan pilih tokohnya pintar. Naya hanya mengangguk pelan, meski masih gemetar. Arsene kembali menatap Zayan. Jadi, apa yang kamu pertaruhkan? Zayan menegakkan tubuhnya, lalu menjawab tanpa ragu. Tidak banyak, Paman. Kalau anak dalam kandungan Naya bukan anak Paman, aku ingin menjadi ahli warismu. Hening sesaat, Arsene mendengus pelan, sementara Puput menatap anaknya dengan syok. Rocky justru tersenyum bangga. Zayan, kamu sudah gila? Desis Puput marah. Tidak, Bu, aku cuma ingin menyelamatkan Paman dari Naya. Kalau anak itu bukan anak Paman, berarti Naya sudah menjebaknya demi warisan. Naya tampak seperti tertuduh yang tak bisa membela diri. Ia menggeleng perlahan, suaranya hampir tak terdengar. Aku bukan wanita seperti itu, Mas. Aku tidak pernah berniat seperti yang dituduhkan Zayan. Arsene menoleh dan mengangguk mantap. Aku tahu. Jawabnya pelan. Lalu ia menoleh ke Puput. Kak Puput, sekarang kamu jadi saksinya. Aku akan terima taruhan Zayan. Tapi aku juga ingin sesuatu sebagai gantinya. Puput tampak ragu, namun sebelum ia bisa menjawab, Rocky lebih dulu menyela. Kami setuju, apa yang kamu inginkan? Jika anak itu adalah milikku. Aku ingin Zayan mengakui kesalahannya selama ini dan melepas nama Alastair. Ucap Arsene tegas. Arsene, ini semua tidak lucu. Pekik Puput. Aku tahu ini tidak lucu, tapi sejauh ini dia sudah membuat lelucon untukku. Sahut Arsene, nadanya dingin namun tajam. Zayan menatap tajam, tapi masih dengan keyakinan penuh. Baginya, ini pertarungan yang pasti ia menangkan. Setuju. Jawabnya mantap.
Aku tidak takut. Arsen mengangguk, lalu ia mengangkat map di tangannya dan perlahan-lahan membuka map yang sedari tadi menjadi pusat ketegangan semua orang. Suasana seketika sunyi, bahkan suara napas pun seolah tak terdengar. Jantung Naya berdetak makin kencang. Wajah Puput pucat. Zayan dan Rocky mengepalkan tangan, masih yakin pada kemenangannya. Arsen membuka lembar pertama. Dan alisnya terangkat sedikit. Matanya menyipit, mulutnya nyaris bergerak, tapi tertahan. Lalu ia menatap Zayan, datar, penuh arti. Zayan. Suara Arsen serak, pelan, namun menusuk. Kamu yakin masih mau bertaruh? Zayan sempat terpaku, tatapan Arsen terlalu tenang, terlalu percaya diri. Seolah bukan seseorang yang baru saja melihat hasil tes yang meragukan. Melainkan seperti seorang pemenang dalam pertarungan panjang yang akhirnya usai. Apa maksud paman? Zayan mencoba terdengar santai, meski tenggorokannya mengering. Arsen tidak langsung menjawab, ia justru mengangkat lembar hasil tes tinggi-tinggi. Lalu menyerahkannya pada Puput dengan wajah datar. Silakan, Kak, bacakan. Puput ragu-ragu menerima kertas itu. Jari-jarinya bergetar saat matanya menyapu tulisan di atasnya. Ketika ia membaca nama yang tertera, seluruh tubuhnya menegang. Tes DNA menunjukkan kecocokan. 99,98% antara bayi dalam kandungan dan Arsen Alastair. Suaranya lirih, nyaris tenggelam dalam keheningan yang mengatupkan seluruh ruangan. Namun dampaknya seperti gempa yang mengguncang diam-diam. Beberapa tamu saling menoleh. Wajah-wajah mereka dipenuhi campuran heran, bingung, lalu berubah menjadi sorot kekaguman. Zayan terdiam, napasnya tercekat. Itu tidak mungkin. Gumamnya, lirih. Aku sudah menukarnya. Semua mata langsung tertuju padanya. Kata-katanya telanjur meluncur, terlalu jujur untuk bisa disangkal. Rocky mencengkeram bahunya dengan panik. Zayan, tutup mulutmu. Zayan menatap ayahnya dengan wajah panik. Aku maksudnya, aku cuma asal ngomong. Arsen melangkah maju, menatap Zayan dengan tajam. Sekarang semua orang dengar. Ucapnya mantap. Zayan baru saja mengaku mencoba menukar hasil tes. Tapi bahkan kebohongan dan kelicikanmu tidak bisa mengalahkan kebenaran. Ia menoleh ke arah Naya, yang kini tak bisa menahan air matanya. Anak ini adalah milikku, dan ibunya, istriku, adalah wanita yang kucintai. Dan akan terus kupertahankan, apapun yang terjadi. Naya menunduk, tangisnya pecah, tapi kali ini bukan karena takut. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dipilih, dilindungi, dicintai. Zayan terduduk lemas, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba bicara, tapi suara-suara di sekelilingnya mulai berbisik penuh hinaan. Zayan. Ucap Puput dengan suara yang nyaris retak. Apa benar semua ini? Zayan menggeleng pelan. Enggak, Bu, ini semua enggak benar. Aku enggak melakukan apa-apa. Jadi kamu masih bisa bersikap polos setelah semua terbongkar? Sahut Arsen dengan nada tajam. Paman, aku enggak mungkin melakukan hal seperti itu. Kita ini keluarga. Zayan mencoba berdalih. Tadi aku cuma asal bicara. Rocky ikut bicara, berusaha melindungi putranya. Kamu tahu keponakanmu, dia sering asal saja. Dia tidak pernah sungguh-sungguh. Arsen menggeleng pelan, sorot matanya tak lagi hanya marah, tapi kecewa. Kalau begitu, lihat ini baik-baik.
Ia menepuk tangan 3 kali. Beberapa detik kemudian, Dito dan beberapa pria masuk, membawa sebuah proyektor. Tak butuh waktu lama hingga layar menyala, menampilkan Zayan sedang berada di kamar mandi. Mengotak-atik map berisi hasil tes DNA. Puput menutup mulutnya, melangkah mundur dengan syok. Matanya membelalak, tak percaya anak yang ia besarkan tega berbuat sejauh itu. Sementara tubuh Zayan mulai bergetar. Napasnya tak beraturan. Ia tidak pernah menyangka. Rencana yang ia bangun dengan hati-hati justru menyeretnya jatuh ke dasar kehancuran. Arsen kembali bicara, suaranya pelan tapi menghujam. Zayan, saat kamu menyuruh orang menculik Naya, aku masih mencoba memberi kesempatan. Mungkin karena masa lalu kalian, tapi ini. Ia menatap perut Naya yang membuncit lembut. Kamu berani bermain-main dengan anakku. Anak yang bahkan belum lahir ke dunia. Dan lebih parah lagi kamu memfitnah ibunya juga. Tatapannya tajam menusuk. Aku tak akan biarkan kamu melukai mereka lagi. Zayan tersentak. Refleks, ia mencoba meraih lengan Arsen, tapi terlambat. Arsen dengan sigap menghindar. Paman, aku tidak, bukan seperti itu, aku. Zayan terbata. Kata-kata berputar di kepalanya, tapi tak satu pun terasa tepat. Ia panik, bingung, terluka. Arsen menatap keponakannya dengan sorot mata yang muram. Di benaknya kembali terputar kejadian di rumah sakit. Saat itu ia sedang berbicara santai dengan Dito. Tanpa berpikir panjang, ia menyebutkan akan menyerahkan seluruh asetnya pada Naya dan anak mereka. Sekadar lontaran emosi, tapi ternyata Zayan mendengarnya. Dan mungkin, mempercayainya jadi mengambil tindakan sampai sejauh ini. Beruntung saat itu Arsen sudah mengantisipasi untuk mengikuti gerak-gerik Zayan hingga ia tahu rencananya. Maka tak heran jika Zayan terlalu mudah untuk mengganti hasil tes itu. Sekarang kamu bingung? Arsen bersuara rendah namun tajam. Zayan, kita sudah bertaruh. Ingat apa yang kamu pertaruhkan padaku. Paman, kita keluarga. Zayan memelas. Kenapa paman menganggap serius taruhan konyol dari anak kecil sepertiku? Justru karena kamu keluarga. Sahut Arsen, dingin. Itu yang membuat taruhan ini berarti. Arsen. Rocky akhirnya angkat suara. Suaranya parau, mencoba menengahi. Kamu tahu Zayan itu satu-satunya anak kakakmu. Kalau dia benar-benar melepas nama belakangnya, apa dia masih bisa jadi anak kami lagi? Rocky menghela napas panjang, lalu menatap Puput seolah memohon. Jangan biarkan hal sepele seperti ini menghancurkan keluarga kita. Semuanya bisa dibicarakan, jangan keras kepala. Kemudian ia beralih ke istrinya. Bu, ibu harus bicara sama Arsen. Zayan itu anak kita. Jangan biarkan dia lepas nama belakangnya begitu saja. Tangannya naik memegangi pelipis, napasnya memburu, dada sesak seolah habis berlari. Puput masih terdiam. Pikirannya berputar cepat, mencoba mencerna segala yang baru saja terjadi. Saat semua mata tertuju padanya, ia akhirnya membuka mulut. Dengan suara yang lirih tapi tegas, ia berkata, "Cukup, jangan ada lagi yang bicara sebelum aku selesai." Ia mengalihkan pandangan ke Zayan. Sorot matanya tajam menusuk, bukan lagi tatapan seorang ibu yang lembut. Bersambung.